Baik, selamat sore. Kami dari Posko Terpadu Pelabuhan Wibora Kota Pontianak. Saya Ibu Siano dari PT dari Mempawah bersama rekan saya Latif Firsyad dari PPDD Wilayah 14 Provinsi Kalimantan Barat. Oke, dan ada Taruna. Saya Rizky dari Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan Tegal. Dan saya Sola Fitilia dari PKTC juga. Selamat sore Bapak Ibu sekalian dan pemirsa. Kami laporkan dari tim Posko Terpadu bahwasanya hari ini terpantau kondisi arus penumpang masih aman terkendali. Dapat kami laporkan bahwa trafik data penumpang angkutan laut lebaran tahun 2022 di Kabupaten Pontianak tanggal 27 itu turun, proyeksinya turun dengan jumlah penumpang 834 itu dengan persentase 92,6%, dan grafik penumpang di tanggal 27 itu seperti pada grafik terlihat jumlah penumpang 834 per tanggal 27 dengan persentase 92,6% dapat kami laporkan. Nah, kehadiran kami di sini di posko tentunya untuk membantu dan mensukseskan posko Lebaran, posko terpadu Lebaran. Untuk rekan saya dari BPDD mungkin dapat melaporkan bagaimana aktivitas posko hari ini. Silakan. Untuk posko hari ini untuk jumlah penumpang masih sama, yaitu sama terkendali, belum ada lonjakan penumpang yang begitu padat. Mungkin itu saja yang kami sampaikan. Ya, oke. Dari Pak Labib mungkin untuk bagaimana ini kontribusi peran dari BPDD untuk mensukseskan posko terpadu di pelabuhan ini. Nah, dari BPDD mungkin informasi ataupun dukungan apa yang diberikan di posko ini? Mungkin dari BPDD membantu posko ini dalam bentuk pengawasan dalam segi transportasi juga, keselamatan seperti itu. Keselamatan. Bagaimana ini dengan aksesibilitas? Ini kan informasinya akan ada kapal yang sadar nanti malam jam 10. Nah ya, bagaimana penumpang ataupun masyarakat untuk mendapatkan informasi terhadap akses moda transportasi darat yang penumpang yang ingin melakukan perjalanan ke luar kota Pontianak, misalkan menggunakan Damri, menggunakan bis kota itu seperti apa? Mungkin kalau dalam segi kesiapan dalam bis Damri, AKDP maupun akad dari di kota Pontianak ini sudah siap, sudah banyak sistem informasi juga yang bekerja di sekarang. Mungkin bisa diakses melalui internet, maupun datang ke langsung maupun ke terminalnya. Untuk dari segi melalui udara bisa kita ke bandara melalui sistem-sistem atau aplikasi-aplikasi online dalam hal pembelian, dan dari segi laut kita bisa ke pelabuhan Wibora ini untuk jadwal kapal bersandar. Oh ya. Nah, dari ini apakah dari BPDD sudah melakukan pemetaan atau survei terkait dari jumlah penumpang yang turun, berapa persen yang menggunakan moda transportasi darat lanjutan? Maksud kami moda transportasi darat lanjutan dalam hal ini bis akap ya, karena LBN itu akap ya. Nah, kemudian bis Damri dan lain-lain, kira-kira sharing mode-nya itu kira-kira udah tahu belum berapa persen? Terus untuk datanya masih dalam proses perekapan, Pak, karena biasanya data perekapan itu 1 bulan atau 2 bulan, jadi kita tahu progresnya. Oh, iya, oke. Nah, Kalau cuma 1 hari 2 hari kita beda. oke. Nah, misalkan nih Mas Irsyad, ada penumpang yang turun malam ini. Nah, mereka mau melakukan lanjutan perjalanan. Nah, sekarang kan posisinya terminal B itu kan jauh dari luar kota. Nah, bagaimana misalkan ada penumpang yang mau ke terminal tapi kesulitan mencari akses? Nah,
tentunya ini kan kalau ada informasi dan akses lebih memudahkan penumpang ya. Nah ini apakah dari BPTD misalkan ada penyediaan fasilitas dukungan sampai standby untuk akses ke sana, kemudian ada layanan pemberitahuan kepada penumpang bahwa ada misalkan ada akses yang menuju terminal gitu. Misalkan artinya bagaimana BPTD terminal dapat menangkap market yang ada keluar dari seperti ini sehingga aksesibilitas dari simpul transportasi antar moda ataupun multimoda ya dari kapal kemudian ke moda laut ke moda darat itu aksesibilitasnya itu nggak ada gap gitu. Nah kira-kira seperti apa? Apakah ada kiat-kiat atau strategi untuk mendukung itu? Mungkin kalau di bandara itu tidak ada taksi atau itu kalau Damri mungkin yang daerah saya ini belum ada. Oke. Nah, oke baik, terima kasih kalau itu Mas Christian. Nah sekarang ada Taruna Rizky dan Taruni Saula ya. Apa kira-kira aktivitas yang dilakukan selama posko ini? Selama posko di sini kami membantu melakukan pengawasan kegiatan dari petugas posko yang ada di sini. Apa yang diawasin dari kegiatan posko? Yang diawasi tentang keamanan penumpang, memberikan informasi kapan keberangkatan, kedatangan. Oke, nah Mas Christian ini untuk posko di sini mewakili yang bisa. Siap, kebetulan saat ini sedang melaksanakan praktek di BPTD Kalbar, jadi kami mewakili dari BPTD Kalbar. Oke, nah kira-kira terhadap penumpang yang turun seperti itu, bagaimana yang pengawasan karena kan di sini banyak ini ya, banyak unsur yang terkait ada dari polisi, ada dari bagaimana Taruna Rizky berkolaborasi sesuai dengan peran masing-masing melaksanakan tugas posko di setiap hari. Untuk itu, jadi kami melakukan komunikasi dengan petugas yang lain terkait kegiatan atau pelaksanaan posko itu seperti apa. Jadi sekiranya ada hal yang bisa kami bantu, kami akan bantu. Oke, nah prinsipnya kan kalau dari sisi teori kan pelabuhan ke simpul transportasi ya. Kemudian karena ini ada dari BPTD itu kan terminal antara pelabuhan dan terminal. Nah, pelabuhan dan terminal ini kan simpul transportasi yang merupakan di mana ruang transit dari pergerakan orang dan barang. Nah, dalam hal ini kita konteksnya menangani pergerakan orang. Nah, bagaimana orang ini dia menggunakan moda transportasi laut, kemudian tentunya tidak semua nanti jumlah penumpang yang ada yang melalui pelabuhan ini tujuan akhirnya adalah kota Pontianak. Mereka pasti akan ada tujuan akhir yang di luar kota Pontianak tentunya, yang apalagi yang di luar kota-kota yang menuju Kabupaten Lampung. Sebenarnya kalau seperti apa posisinya dari Taruna untuk mengguiding penumpang yang dia memiliki tujuan lanjutan. Nah, kalau dulu zaman saya kuliah itu, zaman saya masih tingkat 3 pernah melaksanakan namanya survei. Kalau lebaran seperti ini tuh ada namanya survei OD. Nggak tahu survei OD? Iya. Survei OD itu adalah survei asal tujuan perjalanan. Nah, zaman saya masih Taruna, saat itu banyak dilibatkan untuk melaksanakan survei itu. Nah, itulah perannya Taruna pada saat kegiatan posko seperti ini. Nah, jadi pada saat itu saya sudah diberikan form survei dari Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dan Badan Litbang. Ditugaskan pada saat waktu itu saya masih Taruna Tujuan untuk melaksanakan survei. Ketika ada penumpang turun, pada saat itu saya mendapat di stasiun, saya melaksanakan survei. Namanya siapa, singkat saja. Yang paling penting datanya adalah asal tujuan perjalanan. Dia berangkat dari mana, naik apa, kemudian tujuannya kemana. Contoh misalkan, ini kapal, ada kapal bandar, misalkan dari Surabaya, tentunya asalnya kan dari Surabaya. Kemudian tujuannya dia ke Kota Sibaru.
Nah, di form survei itu dulu saya melakukan wawancara atau survei secara singkat, namanya siapa, asalnya dari mana, dia menggunakan kendaraan apa, kemudian tujuannya kemana. Nah, itu namanya survei OD, origin destination, ataupun survei asal tujuan perjalanan. Nah, itu saya survei, kemudian nanti data itu akan dilaporkan ke posko dan juga ke instansi yang menugaskan saya untuk dianalisa lebih lanjut. Tujuannya itu tadi untuk sharing mode, melihat mode sharing ya, kalau bahasa English transportnya itu mode sharing itu sharing moda transport. Nah, kalau ada ini kan kebetulan dari jurusan manajemen bersama kenapa jalan kayaknya nggak terlalu belajar gitu, yang belajar itu justru dari D3 MTJ dan D4 Transda ya. Nah, tapi sebenarnya tarungnya itu seperti itu, jadi membantu mendapatkan data, membantu survei, perannya seperti itu untuk dilaporkan ke posko, nanti untuk membantu pimpinan ataupun dari posko untuk mengambil langkah lebih lanjut untuk menghindari, untuk meningkatkan kualitas layanan transportasi baik di pelabuhan maupun di terminal lebih, sehingga kepuasan masyarakat itu dalam mudik lebaran H3 ini dan seterusnya semakin baik seperti itu ya. Nah, mungkin seperti itu ya. Mungkin ada lagi nggak, mungkin itu cukup saya. Oke ya, demikian yang dapat kami laporkan dari posko ini terpadu pelabuhan Mutiara. Sekali lagi kami ucapkan selamat sore.